Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi rame banget, yaitu side hustle atau pekerjaan sampingan. Di satu sisi, ini bisa jadi peluang emas buat kebebasan finansial. Tapi di sisi lain, kalau nggak hati-hati, bisa jadi perangkap yang bikin kita capek luar biasa. Jadi, yuk kita kupas tuntas bareng-bareng mana peluangnya dan di mana jebakannya. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Gajian tuh kayak cuma numpang lewat aja. Rasanya baru kemarin tanggal 1, besok udah tiris lagi. Kita udah kerja keras di kantor, tapi kok rasanya pendapatan masih ngepas banget ya? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Justru ini nih kenyataan yang bikin jutaan orang akhirnya cari-cari sumber penghasilan tambahan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih kok kayaknya sekarang semua orang dari teman kantor sampai sepupu pada punya kerjaan sampingan? Nah, di bagian pertama ini kita bakal bedah tuntas alasan dibalik fenomena ini, apalagi di kalangan Gen Z dan milenial. Apa sih yang sebetulnya mendorong mereka? Jadi, side hustle itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh kerjaan apapun di luar jam kantor buat nambah-nambah pemasukan. Tapi ya, di zaman sekarang ini, bentuknya jadi macam-macam banget. Mulai dari yang awalnya hobi terus jadi duit, kayak jualan kue online, sampai yang beneran butuh skill khusus, misalnya jadi desainer grafis freelance atau bikin konten di YouTube. Nah, ini dia nih biang keladinya. Ada 5 kekuatan besar yang bikin tren side hustle ini meledak. 1. Biaya hidup makin mahal tapi gaji rasanya gitu-gitu aja. 2. Teknologi bikin semuanya jadi gampang banget. Siapa aja bisa mulai bisnis dari kamar kan? Terus ada juga keinginan buat nyalurin hobi, butuh dana darurat, dan jangan lupa tekanan dari media sosial dengan hustle culture-nya. Jadi ya wajar kalau tren ini jadi masif. Jadi intinya begini, cara kita melihat pekerjaan itu udah berubah total. Dulu, mungkin orang tua kita mikir punya satu pekerjaan tetap itu udah aman. Sekarang, wah itu dianggap terlalu berisiko. Punya kerjaan sampingan itu bukan lagi soal gaya hidup, tapi udah jadi strategi buat bertahan hidup buat banyak orang. Tapi ternyata side hustle itu bukan melulu soal duit loh. Ada sisi lain yang sering kali jauh lebih memuaskan buat batin kita. Nah, di bagian ini, kita bakal lihat gimana sih kerjaan sampingan yang pas itu bisa ngasih kita hadiah psikologis yang luar biasa yang bener-bener bisa naikin kualitas hidup. Coba lihat deh grafik ini. Ini menarik banget. Selain soal keamanan finansial yang udah jelas, perhatiin deh yang paling gede. Rasa kontrol. Ini adalah kemenangan psikologis yang luar biasa. Banyak penelitian nunjukin saat seseorang ngerasa bisa megang kendali atas hidupnya, terutama keuangannya, rasa percaya diri dan optimismenya itu langsung naik drastis. Nah, rasa kontrol yang tadi kita bahas itu intinya di sini. Kadang bukan soal seberapa besar uangnya, tapi perasaan berdaya yang dihasilkannya. Sadar kalau nasib keuangan gue nggak 100% bergantung sama satu perusahaan atau satu bos, itu tuh sebuah kemewahan mental yang bisa ngurangin cemas secara signifikan. Jadi, kalau kita rangkum ya, side hustle yang sehat itu bisa jadi jalan menuju hidup yang lebih sejahtera. Ini bisa jadi tempat kita menyalurkan hobi yang nggak bisa kesampaian di kantor, jadi ajang aktualisasi diri, dan yang paling penting, jadi jaring pengaman finansial di dunia kerja yang makin nggak pasti ini. Oke, kita udah bahas yang bagus-bagusnya. Sekarang, siap-siap ya, kita bakal belok tajam dan ngebahas sisi gelapnya. Sisi yang seringkali nggak kelihatan, tapi dampaknya nyata banget. Karena kalau nggak diatur dengan benar, kerjaan sampingan itu justru bisa jadi beban yang malah menghancurkan kita. Coba deh, lihat angka ini. 50-70 jam kerja per minggu. Ini bukan jam kerja CEO perusahaan besar loh, tapi realita buat banyak orang yang punya side hustle. Resikonya udah jelas banget. Capek luar biasa yang bisa berujung burnout ganda. Udah capek sama kerjaan utama, ditambah lagi capek sama kerjaan sampingan. Dan ini dia jebakan psikologis yang paling bahaya. Ada penelitian yang menemukan ketika harga diri kita itu diukur dari seberapa produktif kita, seberapa banyak uang yang kita hasilkan, kita jadi rentan banget sama stres kronis dan perasaan nggak pernah cukup. Inilah inti dari perangkap hustle culture. Nah ini nih, dampak nyatanya di kehidupan kita sehari-hari. Rasa capek yang kayaknya nempel terus. Perasaan bersalah setiap kali kita mau santai atau istirahat, karena di kepala kita mikir, duh harusnya gue lagi kerja nih, harusnya produktif. Dan yang paling menyakitkan, hubungan sama keluarga atau teman jadi renggang, karena kita udah nggak punya waktu atau energi lagi buat mereka.
Slide ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Coba deh kita lihat, kita ada di tim mana nih? Hasil yang sehat itu artinya kita kerja sesuai kapasitas dan tetap melindungi waktu tidur dan waktu buat kumpul bareng teman. Sebaliknya, hasil yang nggak sehat itu bakal ngorbanin segalanya demi produktivitas yang ujung-ujungnya pasti nggak akan bertahan lama. Baik, setelah tahu sisi baik dan buruknya, terus gimana dong caranya biar kita bisa dapat manfaatnya tanpa harus kejebak di sisi gelapnya? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan fokus ke solusinya. Ada kerangka kerja yang bisa kita pakai buat memulai side hustle dengan cara yang sehat dan bisa bertahan jangka panjang. Ini dia panduan praktisnya, cuma 4 langkah, tapi ini penting banget. Kuncinya ada di nomor 1 dan 2. Pilih sesuatu yang emang cocok sama kita. Dan yang paling penting, kasih batasan waktu yang jelas. Ini fondasi utama biar kita nggak gampang capek dan hidup tetap seimbang. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya ya. Misalnya kamu mau jadi editor video. Kamu punya skill desain dasar, kamu suka banget ngikutin tren di media sosial, dan kamu tahu kalau banyak konten creator di luar sana lagi butuh banget bantuan bikin video reels. Nah, itu tuh titik temu yang pas banget. Kamu ngerjain sesuatu yang kamu bisa dan kamu suka untuk pasar yang emang ada kebutuhannya. Dan ini pengingat yang penting banget buat kita semua. Jangan kejebak sama tekanan buat langsung sukses besar dalam semalam. Pertumbuhan yang konsisten dan perlahan itu jauh lebih berharga daripada sukses instan yang bikin stres. Mulai aja dari yang kecil, target yang masuk akal, terus kembangin pelan-pelan. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Pada akhirnya kan, side hustle itu seharusnya jadi alat buat bikin hidup kita lebih baik. Jadi coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah aktivitas tambahan ini beneran bikin hidup saya lebih baik atau cuma bikin hidup saya jadi lebih padat dan lebih berat? Jawaban dari pertanyaan itu bakal jadi panduan terbaik buat Anda.